Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Hanif. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah basis data. Nah, yang pertama ini diberikan contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Minimal satu. Oke, langsung saja kita buat. Oke, yang pertama saya buka website yang namanya Draw.io. Ini website untuk membuat sebuah diagram. Ya, bisa ERD dan diagram lainnya. Ini gratis, bisa digunakan oleh siapapun. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama kita tentukan entitasnya dulu. Tadi yang kita bacakan ini berarti ada tiga entitas. Yang pertama mahasiswa, yang kedua mata kuliah, dan juga yang ketiga adalah dosen. Berarti tinggal kita eh, buatkan saja. Jadi bentuk dari sebuah entitas adalah persegi ya, persegi panjang seperti ini. Jadi tadi adalah mahasiswa. Dan di sini adalah mata kuliah. Mata kuliah, kuliah. Dan di sini adalah dosen. Nah, setelah kita membuat atau menentukan sebuah entitasnya, kita harus menentukan yang namanya atributnya. Atributnya biasanya menggunakan eh, lingkaran oval seperti ini ya untuk bentuknya. Nah, atribut itu seperti kalau diibaratkan ya kita membuat sebuah table di dalam sebuah database. Nah, atributnya itu adalah field-field dari table-table yang kita buat. Nah, diibaratkan entitas ini yang kita buat adalah sebuah table dan eh, entitas atau atributnya ini adalah dari field-field atau table yang kita buat. Jadi contohnya, kalau misalnya kita ibaratkan mahasiswa itu seperti table, ya, table mahasiswa, berarti di dalam tabelnya ini ada field yang namanya NIM biasa. NIM itu adalah nomor induk mahasiswa. Dan bisa juga seperti ada nama, ada tanggal lahir, ya, nama. Terus juga ada misalnya ada tanggal lahir, di sini kita buat tanggal lahir yang bisa kita buat di sini. Ya. Dan kita hubungkan dengan garis yang sejajar, garis yang line yang biasa ya, tanpa ada kardinalitasnya. Oke, kita buatkan dulu satu persatu. Dan ini selesai. Oke, ya, biar rapi seperti ini ya, kira-kira dari atribut dari mahasiswa. Dan sekarang kita membuat atribut dari mata kuliah. Biasanya atribut atau field dari mata kuliah ini adalah seperti kode mata kuliah, matkul gitu ya, kode matkul, kode matkul, terus juga ada nama matkul juga, nama matkulnya apa dan lain-lainnya. Tapi kita contohinnya dua aja, karena ini sebagai tugas. Oke, ini udah nyambung ya. Oke, jadi seperti ini ya, kira-kira dari atribut dari entitas mata kuliah. Dan sekarang kita buat atribut dari dosen. Biasanya dosen itu nomor dosen ya. Saya lupa, intinya nomor dosen atau ID ya, nomor dosen aja, nomor dosen dan juga misalnya nama dosen. Biasanya atributnya nama dosen.
kita kasih line lagi, kita arah ke sini, lalu kita arahkan juga ke sini. Oke, sudah ya. Dan kita sudah menentukan entitas yang pertama. Yang kedua, kita menentukan atribut dari entitas yang kita buat ini. Dan sekarang kita tentukan yang namanya kardinalitasnya, yaitu sistem penghubungnya antara entitas yang kita buat ini. Ya, yang pertama, kita tentukan dulu ya eh, kata hubungnya dari setiap entitas yang kita buat ini. Yaitu kata hubungnya yang pertama, kalau mahasiswa ini pasti meregistrasikan mata kuliah. Dan dosen ini pastinya mengajar yang namanya mata kuliah. Berarti kita buatkan saja dengan lambang apa namanya ini? Lambang diamond atau lambang segi empat seperti ini, lambang belah ketupat ya. Ini sebagai lambang penghubung antara entitas-entitas lainnya. Dan kita buatkan kata yang nyambung dari setiap entitas ini. Tadi adalah mahasiswa meregistrasikan atau mendaftar atau apa. Yang penting saya prefernya kata meregistrasikan. Berarti meregistrasikan mata kuliah. Kita tentukan dulu ya. Nah, kalau yang di sini adalah mengajar. Mengajar. Karena dosen pastinya mengajar mata kuliah. Nah, setelah kita membuat kata penghubungnya ini, maka dari itu kita buatkan yang namanya kardinalitas, yaitu sistem penghubung antara entitas yang kita buat dengan kata kata ini, kata yang telah kita buat, kata penghubung ini dengan entitas lainnya. Ya, seperti itu ya, kira-kira artinya. Oke, kita tentukan dulu. Ya, yang pertama, pastinya tadi banyaknya mahasiswa eh, bisa meregistrasikan mata kuliah. Ya, beberapa mata kuliah artinya banyak. Berarti kita bisa mengimplementasikan atau memikirkan bahwasannya ini mahasiswa ini bisa meregistrasikan banyak mata kuliah, dan mata kuliah bisa diregistrasikan oleh banyak mahasiswa. Berarti kita simpulkan bahwasannya kata penghubungannya adalah many to many. Ya, itu logonya seperti ini ya. Ini teman-teman. Nah, ini dia, many to many. Oke, karena di sini ada kata penghubung ini, jadi kita tentukannya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Karena tadi disebutkan bahwasannya setiap mahasiswa minimal satu. Berarti dia bisa satu dan bisa banyak. Jadi kita implementasikannya bahwasannya garis penghubung ini atau kardinalitasnya kita pakai satu atau banyak. Dan mata kuliah itu bisa banyak. Jadi kita implementasikannya dengan many. Ya, kita cari dulu many. Nah, many. Ya, seperti ini mata kuliah. Jadi setiap mahasiswa, banyaknya mahasiswa atau satu mahasiswa bisa meregistrasikan banyak mata kuliah. Dan banyaknya mata kuliah bisa diregistrasikan oleh banyaknya mahasiswa ataupun satu mahasiswa. Dan sekarang kita tentukan kardinalitas dari mata kuliah dan juga dosen. Nah, tadi disebutkan bahwasannya setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti kita bisa simpulkan bahwasannya dosen ini dia memakai one to one ya, one to. Kita cari dulu ini one to one ya. Nah, karena dia bukan ini. Hmm,
Nah, dia. Oke, ini dia. Ya, kita hubungkan dengan kalimat mengajar ini karena satu dosen mengajar banyaknya mata kuliah yang bisa kita implementasikan dengan one to many. One to many kita cari seperti ini. One to many. Ya, aku mau tahu. Oke, agak miring. Oke, ada miring. Oke, selesai. Nah, kita berhasil menentukan kardinalitasnya. Ya, setelah itu kita tentukan juga dari eh, apa namanya dari primary key dari setiap entitas yang kita buat. Nah, biasanya primary key itu biasanya berupa angka, yaitu tipe datanya integer ya atau big integer. Big integer itu adalah tipe data yang menyimpan nilai angka. Ya, contohnya apa? Yaitu biasanya mahasiswa ini, di tabel mahasiswa ini, biasanya NIM adalah sebagai primary key-nya. Yaitu kita tandakan dengan underline, kita kasih underline seperti ini. Nah, kalau di entitas mata kuliah, biasanya primary key-nya adalah kode matkul. Maka dari itu kita underline-kan saja. Ya, nama matkul itu nggak mungkin, karena yang biasanya yang tadi saya sebutkan, setiap entitas itu memiliki primary key yang pastinya itu berupa tipe datanya integer atau berupa angka. Nah, kalau dosen pastinya nomor, penomoran, atau angka, atau ID. Nah, itu biasanya primary key. Oke, setelah kita tentukan, maka dari itu kita tentukan eh, satu table lagi, satu field lagi yang merupakan many to many. Jadi di sini memiliki aturan bahwasannya ketika satu entitas yang berupa many dan satu entitas berupa many dihubungkan menjadi many to many, dia harus menjadi sebuah entitas baru yang memiliki atribut dari primary key dari setiap entitas tersebut. Maka dari itu kita ubah dari antara mahasiswa ini dengan mata kuliah ini. Kita namakan entitas baru ini seperti registrasi ya, registrasi matkul, ya, matkul, registrasi matkul. Ya. Karena di sini kita membuat sebuah entitas baru, maka dari itu kita buatkan juga kalimat penghubungnya. Ya, kalau ini tadi meregistrasikan, ya benar, mahasiswa itu adalah meregistrasikan. Meregistrasikan. Dan mata kuliah itu pasti diregistrasikan. Maka dari itu kita buatkan satu kalimat penghubung lagi, yaitu diregistrasikan. Kita hubungkan. Ya, sepertinya geser saja ya. Sepertinya sempit sekali. Oke, di sini udah bagus ya. Nah, di sini kita. Oke, yang pertama, biasanya di regis matkul tadi kita mengambil primary key dari setiap entitas ini. Yaitu kita lihat mahasiswa ini memiliki atribut primary key yaitu NIM. Maka dari itu kita buatkan atribut di sini. Kita copy saja, kita pindahkan ke sini dan juga kita mengambil primary key dari mata kuliah. Itu kode matkul. Lalu kita hubungkan sebagai atribut dari entitas yang kita buat ini. Maka kita berhasil membuat eh,
dari entitas baru kita, yaitu registrasi matkul, dan maka dari itu kita harus merubahkan kardinalitas yang kita buatkan tadi, yaitu menjadi eh, satu. Ya. Karena satu mahasiswa bisa meregistrasikan banyak mata kuliah. Dan mata kuliah bisa diregistrasikan oleh banyaknya mahasiswa. Maka dari itu kita rubah di sini, kita cari yang satu. Oke, kita berhasil membuat satu kardinalitas yaitu satu dan satu. Dan sekarang kita membuat kardinalitas yaitu penghubung antara kata meregistrasikan dan juga diregistrasikan ke entitas registrasi matkul yaitu many. Kita langsung tambahkan saja di sini. Kita cari many. Oke. Ya, seperti ini kira-kira saya membuat kardinalitas baru dari kata meregistrasikan dan juga diregistrasikan ke entitas matkul. Dan sekarang kita harus menandakan bahwasanya ini adalah sebuah entitas baru atau entitas gabungan many to many dari entitas mahasiswa dan juga mata kuliah dengan cara kita menambahkan seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Saya membuat sebuah ERD dari tugas pertama ini, dari contoh kasus yang diberikan di tugas pertama ini, dan semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat buat saya dan juga untuk saya ke depannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.